Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Rabu, tanggal 26 Agustus tahun 2026. Dan kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-38. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya pembahasan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang tuntun kami, memberikan pencerahan kepada kami, menyingkapkan setiap rasa firman yang terselubung, memampukan kami mengerti, dan lebih daripada itu melakukannya, dan kami dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan hati terbuka, penuh ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-38. Supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? That the word of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he, Isaiah, spoke. Lord, who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Nah, hari ini kita akan memulai dengan ayat 38 ini, dengan menyelidiki terlebih dahulu pasal 53 kitab Yesaya yang sering disebut sebagai bagian mengenai hamba yang menderita seperti yang tercantum dalam Yesaya 53 dan merupakan salah satu rujukan perjanjian lama yang paling penting tentang Mesias. Nah, bagian yang dikutip di sini berasal dari awal perikop ini. Di sana, di Yesaya 53 ini, Yesaya mengajukan pertanyaan retoris. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini sebuah pertanyaan retoris yang terulang kembali pada zaman Yohanes. Ya. Konteks pertanyaan itu sama dengan percakapan yang baru saja terjadi antara Yesus dan orang banyak di Yerusalem seperti yang tercantum dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 27 sampai 36. Nah, jawaban yang diharapkan atas pertanyaan Yesaya itu kurang lebih sama dengan saat seseorang di masa kini melontarkan ungkapan siapa yang peduli? Siapa yang peduli? Segera setelah mengajukan pertanyaan itu, Yesaya menjelaskan bagaimana Mesias akan menderita di tangan orang-orang yang telah diperlihatkan tangan Tuhan ini, tangan kekuasaan dan kuasa Tuhan itu sendiri. Itu tertulis secara nyata dalam Yesaya 52-3. Ya. Komentar Yohanes ini memiliki penerapan yang bersifat langsung maupun umum. Dalam pengertian langsung, hal ini merujuk pada bagaimana bangsa Israel akan menolak sosok yang dijanjikan bagi mereka sendiri. Matius 23 ayat 37, Roma 10 ayat 16 sampai 21. Mereka sebetulnya mengerti tentang sosok Mesias yang dijanjikan karena mereka memiliki Taurat. Taurat diturunkan melalui Musa kepada mereka. Kitab para nabi mereka miliki, mereka tahu tentang Mesias yang dijanjikan ini. Pada saat Mesias itu muncul di depan mata mereka, yet mereka menolak. Mereka masih menunggu yang lain. Mereka kehilangan kesempatan itu. Secara lebih luas, hal ini mendukung poin yang disampaikan Yesus dalam ayat-ayat sebelumnya. Bahwa orang-orang menolak Allah meskipun ada bukti. Bukan karena mereka kekurangan bukti. Bukti cukup. Tapi mereka menolak karena berasal dari hati mereka yang sudah memiliki keinginan untuk menolak. Bukan karena kurang bukti. Bukan karena tidak ada bukti. Bukti tersedia dengan cukup, tapi mereka datang dengan suatu sikap untuk menolak. Ini pilihan.
Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan memberikan kepada manusia yang diciptakannya free will. Sayangnya, free will tersebut digunakan dengan maksud yang salah. Nah, mari kita bahas, kita baca Yohanes 12 ayat 38 ini sekali lagi supaya meresap ya. Supaya genaplah, itu harus dilingkarin itu. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemerintahan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini Yesaya bertanya langsung nih, siapa yang percaya kepada pemerintahan kami? Kok kayaknya mustahil ya? Kayaknya nggak ada yang peduli kepada apa yang diberitakan. Kita lihat zaman Nuh sama. Jauh sebelum air bah muncul. Jauh sebelum orang mengenal apa itu hujan. Nuh sudah diutus untuk membuat bahtera. Dan dia menyampaikan hanya satu khotbah. Khotbah pertobatan. Bertobatlah. Nggak ada yang peduli. Zaman Yesaya nggak ada yang peduli. Hari ini tidak ada yang peduli. Semakin jahat. Karena itu Alkitab mengatakan, pada akhir zaman ini manusia semakin jahat. Biar yang jahat semakin jahat. Yang baik harus berjuang agar tetap lebih baik lagi. Nah, setelah pernyataan serius dalam Yohanes pasal 12 ayat 37, bahwa Israel tetap tidak percaya, meskipun telah melihat banyak tanda mujizat Yesus, ayat 38 menyajikan dasar nubuatnya. Yohanes merujuk pada kitab suci. Kitab suci yang mana? Yohanes merujuk pada kitab suci Perjanjian Lama untuk menunjukkan bahwa penolakan luas terhadap Yesus ini bukanlah tragedi yang terduga, yang tak terduga, atau kegagalan dalam rencana Allah, melainkan penggenapan langsung dari nubuat mesianik. Pada zaman Yesus ditolak bukan hal yang baru. Karena zaman Yesaya pun sudah tertulis dan Yesaya sudah mengamati ini. Supaya genaplah firman Tuhan dikatakan Yesaya. Siapakah yang akan percaya kepada pemerintahan kami? Waktu itu tidak percaya, hari ini juga tidak ada yang percaya. Ya, banyak juga yang percaya di bibir. Karena itu Tuhan berkata, mereka hanya percaya dengan mulut, dengan bibir mereka, padahal hati mereka jauh daripadaku. Masih terjadi sampai hari ini. Berapa sering saya juga mendengarkan, aku akan percaya jika aku melihat tangan Tuhan bekerja melalui mujizat. Mujizat terjadi, and yet mereka tetap tidak percaya. Ya, bukan alasan untuk tidak ada bukti, alasannya adalah mereka mengeraskan hati untuk tetap tidak percaya sekalipun bukti tersedia. Nah, kalau kita melihat uraian eksegesis ini, penafsiran dan penjelasan dalam suatu teks ini, kita melihat perkataan tadi, supaya genaplah perkataan ini yang diungkapkan. Hina plerote, bahasa aslinya dalam perjanjian baru ini atau perjanjian yang lama. Tata bahasa kata sambung, hina yang dipadukan dengan kata kerja bentuk subjunktif plerote, membuat kuasaan tujuan, klausa tujuan, agar hal itu digenapi. Jadi supaya genaplah artinya agar hal tersebut digenapi. Yesaya mengatakan terlebih dahulu, ya, karena dia sudah melihat di alam roh apa yang segera terjadi. Nah, maknanya apa? Dalam teologi Yohanes, sejarah manusia tidak berjalan berdasarkan kebetulan atau kekecewaan. Penolakan terhadap Mesias telah tercakup dalam rencana berdaulat Allah jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Ya, sudah dikatakan. Nubuat tersebut tidak memaksa orang-orang untuk tidak percaya di luar kehendak mereka. Sebaliknya penolakan bebas mereka selaras persis dengan apa yang telah Allah lihat sebelumnya dan umumkan melalui Yesaya. Yesaya memberitahukan ini bukan sesuatu tragedi yang baru, sudah ada sejak zaman Yesaya. Karena itu Yesaya bertanya, siapa sih yang peduli? Siapa sih yang percaya dengan pemberitaan kami? Daud, dia tahu jawabannya nggak ada. Ya, jadi nggak aneh pada zaman Yesus Kristus pun Yesus ditolak. Bahkan pada hari ini, post resurrection, post ascension, tetap aja orang tidak percaya. Nah, supaya genaplah, itu perkataan pertama. Dan kemudian
pemberitaan kami. Siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Pemberitaan kami, apa yang didengar dari kami. Te akoehemon, bahasa aslinya. Akar kata dari kata Yunani ini adalah akoe. Secara harfiah berarti pendengaran atau berita atau laporan. Dalam perjanjian lama kita memakai bahasa Hebrew, bahasa Ibrani atau Aramaik. Dalam perjanjian baru Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi akar kata Yunani di sini te akoehemon, akoe secara harfiah berarti pendengaran atau berita atau laporan. Nah, konteks dalam Yesaya 53 ayat 1, sang nabi, yaitu Nabi Yesaya, berbicara mewakili para utusan Allah atau kaum sisa, meratapi kurangnya tanggapan terhadap pemberitaan nubuat tersebut. Karena dia menggunakan perkataan kami, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Dia yang mewakili para nabi yang lain. Dalam penerapan oleh Yohanes, akoe merujuk pada pengajaran, merujuk pada perkataan, merujuk kepada pernyataan diri Yesus selama pelayanan publiknya. Siapakah yang akan percaya pada pengajaran kami? Artinya seperti itu yang dimaksudkan Yohanes. Siapa akan percaya kepada perkataan kami, pada apa yang kami beritakan, kepada apa yang akan kami perkatakan? Dan siapa akan percaya kepada kami jika kami memberikan kesaksian tentang diri Yesus, tentang apa yang dikerjakannya selama pelayanan publiknya? Ya. Jadi yang pertama tadi supaya genaplah hina plerote, pemberitaan kami, apa yang didengar dari kami, te akoehemon, dan yang ketiga itu adalah tangan kekuasaan Tuhan, hobrachion to kirio, bahasa Yunaninya. Metafora perjanjian lama itu seperti ini. Di sepanjang perjanjian lama, tangan Tuhan merupakan antropomorfisme yang hidup, yang melambangkan kuasa Allah, yang aktif dan yang bersifat menyelamatkan, yang bersifat penghakiman serta penebusan. Misalnya Keluaran 66 ayat 6, Yesaya 51 ayat yang ke-9, serta Yesaya 52 ayat 10. Jadi tangan Tuhan yang dikatakan itu adalah sebuah metafora yang melambangkan kekuasaan Tuhan itu sendiri, kuasa Allah yang bersifat aktif, yang dapat juga menyelamatkan. Tangan Tuhan yang menyelamatkan kita, gitu kan ya. Tapi tangan itu juga memberikan gambaran penghakiman. Tapi tangan Tuhan juga bersifat penebusan. Ya, macam-macam arti yang dapat kita lihat dari apa yang tertulis sebagai tangan Tuhan. Nah, paralel Yohanes dalam Yohanes 12, tangan Tuhan berkaitan langsung dengan tanda-tanda semeia yang disebutkan dalam ayat 37. Mujizat Yesus merupakan perwujudan nyata dari kuasa penyelamatan Allah yang dibentangkan di bumi. Ingat yang lalu Yohanes mempergunakan mujizat itu dengan sains atau tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu selalu merujuk kepada Yesus sebagai anak Allah. Akulah terang dunia. Dia mencelikkan mata orang yang buta lahir. Menunjukkan pribadinya sebagai Allah itu sendiri. I'm the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Dia membangkitkan Lazarus. Menunjukkan kepada divinity-nya juga, kepada keilahiannya juga. Semuanya itu. Jadi kalau kita melihat tanda, atau kita sebut hari ini juga sebagai mujizat, kita harus memikirkan bahwa itu merujuk kepada pribadi Yesus sebagai anak Allah atau sebagai Allah itu sendiri. Dan kemudian dia bertanya juga nih, kepada siapa dinyatakan? Apokalipte. Ya, masalahnya, tangan Tuhan diperlihatkan secara terbuka di hadapan umum. Namun tetap tidak tersingkap bagi persepsi rohani mereka. Mereka melihat tapi tidak melihat. Itu masalahnya. Mereka melihat Lazarus dibangkitkan tapi tidak melihat bahwa kuasa Allah dinyatakan di dalam pribadi Lazarus ini. Aku dapat memberikan kehidupan itu at will, anytime. Mereka nggak lihat. Akulah terang dunia. Orang buta lahir dicelikkan. Mereka nggak lihat. Mereka malah menuntut mengapa Yesus melakukan pada hari Sabat. Maka itu mata melihat tapi tidak melihat, telinga mendengar tapi tidak mendengar. Supaya akhirnya mereka bertobat dan Yesus menyelamatkan mereka. Ya. Wawasannya apa? Sebuah mujizat fisik dapat dilihat dengan mata jasmani
tanpa disertai pengenalan rohani akan karakter penyelamatan Allah. Berapa banyak orang yang hadir di kuburan pada waktu Lazarus dibangkitkan? Mereka melihat mujizat ini terjadi. Ya, 4 hari dia sudah mati di sana. Namun sekalipun mereka melihat, mereka buta. Mereka tidak melihat adanya tanda-tanda rohani di sana akan karakter penyelamatan Allah itu sendiri. Allah yang memberi kehidupan. Tanpa penerangan ilahi, orang melihat mujizat itu sekadar sebagai tontonan, sebagai anomali, atau bahkan perbuatan iblis, dan bukan sebagai karya Allah. Kita lihat dari zaman Firaun begitu juga. Oh, air dirubah menjadi darah. Kami juga bisa mengubah air menjadi darah sehingga tidak ada air sama sekali di sana. Ya, mereka tidak percaya, melawan Allah, sampai akhirnya para tukang sihir itu berkata, kami tidak dapat melakukan ini. Mereka give up, menyerah. Ini tangan Tuhan. And yet, sekalipun tukang sihir mengatakan ini tangan Tuhan, mereka memilih untuk tetap tidak percaya. Jadi pengerasan hati itu bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari mereka sendiri yang melakukan pengerasan hati mereka sendiri secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang, dan akhirnya Allah mengizinkan itu terus terjadi. Permissive will of God. Permissive will. Bukan Allah ingin itu dari pertama. Enggak. Jadi kalau Alkitab mengatakan Allah mengeraskan hati mereka, bukan artinya Allah dari pertama mengeraskan hati mereka dan kemudian menghukum mereka. Bukan begitu. Mereka memilih untuk mengeraskan hati dan akhirnya Allah membiarkan itu terjadi. Sama seperti kalau anak kecil, Mami, aku ingin pergi berenang. Jangan, udara lagi jelek. Mami, aku juga mau pergi ke sungai. Jangan. Ini hujan lebat, udara kurang bagus. Mami, aku mau pergi. Terserah kamu deh. Permissive will. Ya, asal tahu konsekuensinya dia dalam hal ini. Ya. Jadi konteks pengerasan hati di sana bukan Allah yang memulai, tapi Firaun dan orang-orang lain sampai hari ini yang memulai berdasarkan free will untuk mengeraskan hati mereka untuk tetap tidak percaya. Allah membiarkan itu sebagai konsekuensi sehingga mereka menjadi dingin hatinya dan tidak pernah dapat percaya lagi. Bahaya. Nah, konteks Yesaya 53 itu seperti apa? Keputusan Yohanes untuk mengutip Yesaya 53 ayat yang pertama memiliki makna yang sangat penting untuk memahami nubuat mesianik. Dia bukan asal pilih. Dia memilih mengutip Yesaya 53 ayat 1 karena Yesaya 53 ayat 1 ini memiliki makna yang sangat penting untuk mengerti nubuat mesianik. Yesaya 53 itu mengenai Mesias. Mazmur 22 juga tentang Mesianik. Psalm, ya. Lagu hamba keempat, the fourth servant song, Yesaya 53 ayat pertama, berfungsi sebagai kalimat pembuka bagi lagu hamba keempat yang terkenal. Seperti yang tercatat dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 53. Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 dan Yesaya ayat 12 juga seperti demikian. Sebuah bagian yang merinci bagaimana hamba Allah akan menyelamatkan umatnya melalui penderitaan dan penolakan, bukan melalui penaklukan duniawi secara langsung. Ya, ia menyelamatkan umatnya melalui penderitaan karena dosa manusia. Dia harus membayar upah dosa tersebut dengan menderita, bahkan mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa manusia. Ya, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang kudus. Identitas Mesias itu seperti apa? Bagian identitas Mesias ini menggambarkan sosok Mesias yang akan dihina dan ditolak oleh manusia serta ditikam karena pelanggaran-pelanggaran kita. Itu adalah identitas Mesias. Hamba yang menderita, ditolak, ditikam demi untuk manusia, itu identitasnya. Sehingga kalau kita melihat Yesus yang lain yang tidak memiliki ciri khas identitas seperti ini, itu bukan Yesus dari Alkitab. Karena sering kali orang bertanya, kenapa dia harus menderita kalau dia Tuhan? Karena orang tidak mengerti konsep
Upah dosa adalah maut. Dan penebusan itu harus dilakukan melalui darah. Ya, tidak ada penghapusan tanpa penumpahan darah. Nggak ada. Jadi harus dilakukan ketentuan ini, penggenapan daripada hukum Taurat. Nah, paradoks penolakannya seperti apa? Penolakan terhadap Yesus oleh umatnya sendiri, orang Israel ini, tidak membatalkan klaim mesianiknya, sama sekali tidak. Hanya karena orang Israel umatnya ini menolak dia, bukan berarti klaim bahwa dia adalah Mesias ini dibatalkan. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Orang jahat tidak membatalkan bahwa Yesus tetap baik. Bahwa malaikat yang jatuh akibat dari pemberontakan menjadi iblis tidak membatalkan bahwa Allah di dalam Yesus ini tetap baik. Karena Yesus yang baik ini, Allah yang baik, God is good, tidak pernah berubah. Manusia dalam keputusan-keputusan mereka berubah. Awalnya baik, mengambil keputusan menjadi jahat, itu tanggung jawab mereka. Allah tidak menciptakan manusia yang jahat, Allah menciptakan manusia yang baik, yang mengambil langkah yang salah dalam mengambil keputusan mereka karena free will. Nah, lantas ada orang berkata, kalau demikian kenapa tidak dihilangkan free will itu? Kalau free will dihilangkan, maka manusia menjadi manusia robot, dan cinta itu dipaksakan atas dasar ketakutan, bukan atas dasar pilihan. Ya, jadi penting dilihat. Jadi penolakan terhadap Yesus oleh umatnya bangsa Israel ini tidak membatalkan klaim mesianiknya, justru memvalidasinya. Justru memvalidasinya. Seandainya masa politik dan keagamaan menerima dia sebagai penakluk duniawi, dia tidak akan memenuhi identitas hamba yang menderita dalam nubuat Yesaya. Dia harus ditolak, dia harus menderita. Kalau dia diterima kan tidak ada penderitaan. Maka dia tidak memenuhi apa yang sudah dibuatkan oleh Yesaya 53 ini tentang hamba yang menderita. Messianic chapter. Pasal 53 ini. Hamba yang menderita, jadi dia ditolak. Karena ditolak, dia menderita, dia dihukum. Dia cambuk, dimahkotai duri. Akibat dia ditolak. Oleh siapa? Oleh umatnya sendiri. Supaya genaplah apa yang diberitakan oleh Yesaya ini. Siapa yang mau percaya? Lihat, umatmu sendiri, orang Israel menolak. Kita harus paham benar tentang hal ini. Supaya kita tidak menyimpang dan mengikuti Yesus yang lain. Yesus yang digambarkan Alkitab itu adalah Mesias yang menderita. Ya. Nah, jadi kalau dia itu tidak menderita, maka dia tidak memenuhi identitas hamba yang menderita dalam nubuat Yesaya itu. Jadi penting kita mengerti tentang Yesaya 53. Implikasi teologis utamanya itu seperti apa? Keharusan adanya wahyu ilahi. Harus ada wahyu ilahi. Akal budi dan penglihatan fisik manusia tidaklah cukup untuk menghasilkan iman yang menyelamatkan dengan kekuatannya sendiri. Tangan Tuhan harus dinyatakan, apokaliptik. Tangan Tuhan itu harus dinyatakan. Penghakiman dan penyelamatan itu gambaran daripada tangan Tuhan harus dinyatakan secara berdaulat kepada hati manusia. Iman adalah anugerah kasih karunia ilahi yang membuka mata rohani yang buta agar dapat melihat kuasa Allah di dalam Kristus. Jadi iman itu adalah gambaran jika kita mampu melihat seseorang seperti pribadi Paulus, bukan Paulus yang jahat di masa lampaunya, tapi pribadi yang ditunjuk oleh Tuhan, hasil decide changes yang Tuhan inginkan di dalam pribadi Paulus. Tembus pandang, seperti mata Kristus itu, tembus dosa melihat akhir daripada segalanya. Karena itu Yesaya 46 ayat 10 itu declaring the end from the beginning. Itu penting. Mendeklarasikan akhir dari segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Artinya before a story even ever started, God knew the end. Itu penting. Ya. Jadi iman adalah sekali lagi adalah anugerah kasih karunia ilahi yang membuka mata rohani yang buta agar dapat melihat kuasa Allah di dalam Kristus. Ingat tentang Ananias ini panggil Tuhan untuk mendoakan
Saulus yang buta matanya dalam perjalanan ke Damsik. Pada waktu Ananias menumpangkan tangan, secara fisik selaput yang menutup mata Paulus terbuka pada saat itu. Tetapi mata rohani sudah terbuka jauh sebelumnya. Dalam perjalanannya ke Damsik, dia bertemu dengan the resurrected Christ, dengan Christ yang sudah dibangkitkan ini. Bagi Ananias, dia bercoba berbicara dengan Tuhan. Tuhan, engkau tahu kan siapa Saulus ini? Dia membawa surat kuasa loh dari para pemimpin agama untuk membunuh umatmu, termasuk aku. Sekarang engkau mengutus aku dengan resiko yang tinggi berhadapan dengan seorang pembunuh. Pergi, kata Tuhan, karena dia merupakan alat di tanganku. Pada saat itu juga, mata rohani Ananias juga terbuka. Jauh sebelum dia menumpangkan tangan kepada Saulus, yang akhirnya menjadi Rasul Paulus. Ya, jadi keterbukaan mata fisik berbeda dengan keterbukaan mata rohani. Untuk dapat beriman, mata rohani itu harus terbuka sehingga dapat melihat apa yang Allah lihat itu sendiri dalam karya penyelamatan. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia dimungkinkan oleh apa yang Allah kerjakan melalui Kristus di kayu salib. Okay? Nah, pemberitaan responsnya itu akan seperti apa? Ayat tersebut menghubungkan dua aspek pelayanan Injil. Firman yang terdengar, pemberitaan pesan kami, pendengaran. Siapa yang mau percaya terhadap apa yang kami beritakan? Apa yang akan mereka lakukan? Responnya seperti apa? Yang kedua, kuasa yang terlihat, tangan Tuhan, pernyataan, wahyu. Orang melihat, mendengar firman disampaikan, melihat tangan Tuhan bekerja melalui mujizat, and yet bagaimana respon mereka? Ada yang percaya, sebagian besar tidak percaya. Bahkan ketika pesan itu diberitakan dengan sempurna dan disertai dengan kuasa ilahi yang nyata terlihat jelas, Lazarus dibangkitkan, orang yang buta lahir dicelitkan. Kodrat manusia yang telah jatuh dalam dosa secara alami menolak semuanya ini. Kecuali jika Allah mengatasi penolakan tersebut dengan membuka mata rohani tersebut. Dan seringkali orang mengeraskan hati untuk melihat pekerjaan Tuhan ini. Pilihan mereka sendiri. Nah, saya ingin memberi ringkasan tentang Yohanes 12 ayat 38 ini sebagai berikut. Yohanes 12 ayat 38 memberikan kepastian kepada gereja mula-mula yang bergumul memahami mengapa bangsa Yesus sendiri menolaknya. Kenapa kaum Israel menolaknya? Bahwa ketidakpercayaan tidak menggagalkan tujuan Allah. Ketidakpercayaan itu tidak menggagalkan tujuan Allah. Misalnya gini, Amerika merdeka tanggal berapa? 4 Juli. Orang katakan, aku tidak percaya. Apakah karena mereka tidak percaya Amerika merdeka tanggal 4 Juli atau Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45 lantas Indonesia atau Amerika tidak merdeka? Terlepas dari itu, tetap ada kebenaran adalah kebenaran yang tidak dapat dipengaruhi oleh pola pikir manusia atau kepercayaan manusia. Orang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias atau tidak merubah kenyataan bahwa dia adalah anak Allah dan Mesias itu sendiri. Value-nya tetap sama. Cinta kasihnya pun tidak akan berubah. Ya. Jadi sekali lagi sebaliknya penolakan Israel terhadap Yesus menggenapi Yesaya 53:1 yang membuktikan bahwa Yesus sesungguhnya adalah hamba yang menderita seperti yang dicantumkan dinubuatkan oleh Yesaya. Yang perwujudan tertinggi kuasa ilahinya tidak ditunjukkan melalui pujian publik melainkan di atas kayu salib. Sama seperti ular tembaga yang ditinggikan. Ya, Yesus pun ditinggikan di kayu salib. Kita lanjut dengan Yohanes 12 ayat 39. Saya bacakan untuk kita sekalian Yohanes 12 ayat 39. Karena itu mereka tidak percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, therefore they could not believe because Isaiah said again. Yesaya telah berkata juga kan, ketika Allah menghakimi bangsa Mesir setelah menindas bangsa Israel selama 400 tahun di dalam perbudakan yang kejam, Allah melakukannya dengan mengeraskan hati Firaun. Keluaran 9 ayat 12.
Nah, hal ini menyebabkan penguasa Mesir tersebut menjadi semakin menentang Allah, yang kemudian berujung pada datangnya tulah-tulah berikutnya. Ada 10 tulah. Tapi jangan terburu-buru Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengartikan Allah mengeraskan hati Firaun. Kalau begitu Allah jahat. Mengeraskan hati Firaun kemudian menghukum Firaun. Bukan itu. Firaun telah terlebih dahulu mengeraskan hatinya. Ingat perjumpaan Firaun dengan Musa? Siapa Yahweh itu? Sehingga kami harus percaya dan mengizinkan orang Israel pergi. Aku nggak percaya, aku tidak akan mengizinkan mereka juga pergi. Berawal dari Firaun itu sendiri yang mengeraskan hati. Karena terus-menerus terjadi, bahkan ketika anak sulung meninggal, dia masih tetap mengejar sehingga mati semuanya di Laut Merah itu. Mereka yang mengeraskan hati. Dan Allah mengizinkan itu terjadi. Permissive will of God. Ya, hal ini menyebabkan penguasa Mesir tersebut menjadi semakin menentang Allah, kan? Yang kemudian berujung pada datangnya 10 tulah yang kita lihat itu. Nah, poin penting di sini adalah bahwa Firaun sebenarnya sudah, saya ulang, bahwa Firaun sebenarnya sudah bersikap kejam dan menentang, serta telah mengeraskan hatinya sendiri sejak awal. Tertulis itu di dalam Keluaran 7 ayat 13. Jadi 2 chapter sebelum Keluaran 9 ayat 12, di mana Allah mengeraskan hati Firaun. Sebenarnya dalam Keluaran 7 ayat 13, 2 chapter sebelumnya, sudah disebutkan ya bahwa Firaun mengeraskan hatinya. Keluaran 7 ayat 13, Keluaran 7 ayat 22, Keluaran 8 ayat 15, Keluaran 8 ayat 19, Keluaran 8 ayat 32. Nah, baru setelah tulah ke-6 Allah dikatakan benar-benar mengeraskan hati Firaun. Mereka melihat tanda tapi mengeraskan hati. Ini berarti salah satu cara Allah menghakimi ketidakpercayaan yang disengaja adalah dengan membiarkan ketidakpercayaan itu terus berlanjut. Kamu nggak percaya, go ahead, terus aja tidak percaya. Itu artinya pengerasan hati di sana. Siapa yang tidak percaya? Ya orang yang tidak percaya itu. Ya, mereka tidak percaya karena pilihan mereka. Allah membiarkan itu terjadi. Tapi bukan tanpa konsekuensi. Mereka menanggung konsekuensi akibat ketidakpercayaan mereka sendiri. Ya. Ini berarti sekali lagi salah satu cara Allah menghakimi ketidakpercayaan yang disengaja adalah dengan membiarkan ketidakpercayaan tersebut berlanjut. Tertera dalam Amsal 29 ayat 1. Amsal 29 ayat 1. Proverbs 29 verse 1. Mereka dengan keras kepala memberontak terhadap Allah, bisa saja mendapati diri mereka berada dalam keadaan tidak mampu lagi untuk percaya. Sebagai hukuman atas penolakan mereka untuk percaya sebelumnya. Ada juga yang bangga karena menolak Kristus. Enggak, atau tidak mau mengerti bahwa mereka menanggung konsekuensi kelak suatu saat. Karena Alkitab juga mengatakan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Masalahnya kapan? Setelah terlambat atau saat sekarang selagi kita masih ada kesempatan? Injil Yohanes menyinggung sosok hamba yang menderita yang termasyhur dari Yesaya pasal 53. Dalam nubuat tersebut, Yesaya 53 yang pertama maksudnya, Yesaya berkata, sekali lagi saya ulang, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Mereka mendengar dari Tuhan dan mereka menyampaikan apa yang mereka dengarkan ini. Siapa mau percaya katanya? Mereka penyambung lidah Tuhan. Jawaban yang diharapkan adalah tidak ada seorang pun yang percaya. Zaman Nuh kan demikian juga saya katakan tadi. Maka banyak yang mati kena air bah itu. Kecuali Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya. 8 orang total. Dalam artian bahwa Mesias ditolak secara luas oleh umatnya sendiri maupun oleh dunia pada umumnya. Matius 23 ayat 37, Roma 10 ayat 16 sampai 21. Semua hal ini melatar belakangi penggunaan kata karena itu dalam ayat ini. Jadi, therefore, kalimat itu atau karena itu menunjukkan apa yang mereka lakukan. Karena itu adalah konsekuensinya. Ya, akhirnya
Ini yang terjadi. Karena kamu melakukan ini, akhirnya ini yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Satu-satunya alasan, penyebab yang dinyatakan secara eksplisit, mengapa mereka tidak dapat percaya, adalah karena sikap mereka sebelumnya memang tidak mau percaya. Pilihan. Kini mereka tidak dapat percaya karena mereka tidak mau percaya ketika kesempatan itu diberikan. Mereka melihat mujizat. Bahkan merah dibelah. Ya. Kutipan Yohanes dari Yesaya 6 ayat 10 pada ayat berikutnya disampaikan dalam konteks tersebut. Yohanes 12 ayat 39 berkata, karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga. Mereka sudah lihat. Lihat di dalam zaman Firaun, 10 tulah. Mereka lihat kuasa Tuhan. Para ahli sihir mereka juga mengatakan itu kuasa Tuhan. Tetap memilih untuk tidak percaya sekalipun anak sulung mereka telah mati. Bayangkan itu, kekerasan hati mereka. Bebal namanya. Ya. Ayat ini dalam Yohanes 12 ayat 39 menandai titik balik teologis yang krusial dalam Injil Yohanes, yakni peralihan dari pelayanan publik Yesus. Pelayanan publik Yesus itu berlangsung dari pasal yang pertama berakhir pada pasal yang ke-12. Menuju pelayanan pribadinya bersama para murid sebelum peristiwa sengsaranya pada pasal 13 sampai pasal 17 dari kitab Injil Yohanes. Jadi Yohanes 1 sampai 12 itu adalah pelayanan publik Yesus. 13 sampai 17, Yohanes 13 sampai 17 itu adalah pelayanan pribadinya bersama dengan para rasulnya sebelum masa kesengsaraan. Setelah pasal 17 masuk masa kesengsaraan Yesus. Nah, wawasan penafsiran utamanya itu seperti apa kita lihat? Pergeseran makna, saya ulang, pergeseran makna dari tidak percaya dalam ayat 37 dalam arti tidak mau menjadi tidak bisa. Dari tidak mau menjadi tidak bisa. Could not believe. Dari pilihan tidak mau percaya menjadi tidak bisa percaya lagi karena hati sudah keras. Atau tidak dapat pada ayat 39. Pada ayat 37, Yohanes mencatat bahwa meskipun Yesus telah melakukan begitu banyak tanda di hadapan mereka, mereka tidak percaya kepadanya. Itu pilihan kan? Walaupun mereka melihat mujizat, mereka tidak percaya. Itu kan pilihan. Jangan tuntut bukti lagi. Yesus berkata-kata, bangsa ini menuntut bukti. Aku tidak memberikan bukti selain tanda Nabi Yunus. Ya, ini sebuah tindakan penolakan yang didasarkan pada kehendak sendiri. Mereka tidak percaya sekalipun bukti tersedia. Pilihan. Memasuki ayat 39, ketidakpercayaan yang disengaja atas dasar pilihan ini mengeras menjadi ketidakmampuan secara moral. Mereka tidak dapat percaya. Jadi dari tidak mau percaya, tingkatnya berubah menjadi tidak dapat percaya. Penolakan berulang-ulang terhadap terang berujung pada kebutaan rohani. Mereka terus tolak terang. Akhirnya mereka tinggal di dalam gelap. Logis kan? Nah, pengerasan hati sebagai tindakan penghakiman seperti yang berkaitan dengan Yesaya 6 maksud saya. Kita lihat ayat 39 dari Yohanes 12 menjadi pengantar bagi kutipan Yesaya 6 ayat ke-10. Pada ayat 40-nya dinyatakan di sini, ya. Ia telah membutakan mata mereka dan mendegilkan hati mereka, mengeraskan hati, mengizinkan permission, ya, permissive will of God. Dalam teologi Alkitabiah, hal ini menggambarkan pengerasan hati sebagai tindakan penghakiman, di mana Allah meneguhkan dan mengukuhkan pemberontakan yang disengaja oleh seseorang sebagai suatu tindakan penghakiman yang adil. Nah, kedaulatan dan nubuat, frasa sebab Yesaya telah berkata juga, frasa ini, phrase ini, sebab Yesaya telah berkata juga, menunjukkan bahwa penolakan luas terhadap Mesias bukanlah suatu kebetulan atau kegagalan misi Yesus. Sebaliknya, hal itu merupakan penggenapan nubuat kitab suci yang menegaskan kendali berdaulat Allah atas sejarah penebusan. God's sovereign control over redemptive history. Saya akan tunjukkan sebagai penutup di sini summary dari Yohanes 12
ayat 39 ini. Saya share sini. Oke. Kita lihat dimensinya di sini dan penjelasannya. Kalau pertama bagian kiri dimensi tanggung jawab manusia, tanggung jawab kita. Orang banyak itu secara bebas dan terus-menerus menolak bukti serta tanda-tanda yang jelas. Yohanes 12 ayat 37. Ya, mencelitkan mata orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Banyak tanda sudah tersedia. Tanggung jawab mereka untuk percaya. Percaya atau tidak percaya itu pilihan manusia, tanggung jawabnya pada mereka, bukan pada Allah yang telah menyediakan bukti. Jadi orang banyak itu secara bebas dan terus-menerus menolak bukti serta tanda-tanda yang jelas mengakibatkan penebalan dari hati mereka, kalus terbentuk, pengerasan hati terbentuk. Karena mereka terus-menerus menolak terang, mengakibatkan mereka tinggal di dalam kegelapan. Terang, setiap ada terang dipadamkan, setiap ada terang dipadamkan, tinggal dalam kegelapan. Mengapa mereka memilih kegelapan? Agar perbuatan mereka yang jahat tidak terlihat. Itu kan komentar dari Alkitab. Nah, kita lihat lagi dimensi selain tanggung jawab manusia adalah dimensi kedaulatan ilahi. Allah membiarkan mereka mengalami akibat wajar dari kekerasan hati mereka. Roma 1 ayat 24 dan Roma 1 ayat 28. Dua ayat. Kalau yang pertama tadi kita lihat dimensinya tanggung jawab manusia yang dapat memilih atau menolak setelah melihat tanda-tanda disediakan. Allah mengundang, mari kepadaku. Kita menolak, ya kita tetap berbeban berat. Dosa kita tanggung sendiri di dalam ini. Kedaulatan ilahi itu adalah Allah membiarkan pilihan mereka. Mereka memilih untuk menolak terang. Artinya mereka memilih gelap di dalam ini. Allah membiarkan itu terjadi. Karena itu terjadi berulang kali dan terus-menerus, menolak untuk bertobat. Loh, selama 100 tahun, Nuh membuat bahtera tersebut tanpa mengerti konsep hujan itu apa. Orang-orang tersebut mentertawakan Nuh, mencemoohkan dia dan anak-anaknya kan. Cukup waktu tersedia sampai hujan itu datang dan ada bah itu naik tinggi. Terlambat. Mereka diberi cukup banyak waktu. Dan hari ini setiap daripada Anda yang mendengarkan pesan saya ini, pesan Alkitab ini, pemberitaan yang saya sampaikan ini, Anda masih memiliki waktu. Jika Anda tetap masih mengeraskan hati untuk hidup di dalam dosa dan tindakan kejahatan, itu pilihan Anda, dan Allah mengizinkan itu terjadi, sampai suatu saat Anda terlambat, karena berdiri di hadapan takhta pengadilan Allah. Literary konteksnya itu seperti apa? Berfungsi sebagai kesimpulan Yohanes mengenai alasan bangsa itu secara keseluruhan menolak Yesus, terlepas dari tanda-tanda mujizat yang ia tunjukkan di hadapan umum. Jadi konteks pemberitaan ini, loh, Tuhan itu baik dan selalu baik. Ya, ada orang bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia membuat neraka? Hei, pada awalnya Tuhan tidak membuat neraka itu bagi manusia, tapi bagi malaikat yang jatuh di dalam dosa yang kita sebut sebagai iblis. Sekali mereka berdosa, mereka tetap diam di dalam kondisi dosa, mereka tidak mendapat kesempatan untuk bertobat. Berbeda dengan manusia yang diciptakan dalam gambar dan wujud Allah, saat mereka jatuh di dalam dosa, Allah berbelas kasihan, memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, supaya akhirnya boleh masuk ke dalam surga. Jadi neraka diciptakan untuk iblis, bukan untuk manusia. Sehingga jika manusia menolak terang, mereka akan tinggal di dalam kegelapan. Di mana bapamu berada, di situ engkau berada. Jika iblis menjadi bapamu, tempatnya adalah neraka. Tapi jika Yahweh menjadi bapamu, tempatmu adalah surga. Jelas dong ya. Itu pilihan manusia. Dengan demikian saya conclude ayat 39 dari Yohanes 12 ini. Dan akan kita sambung minggu depan atas seizin Tuhan. Saya akan stop share di sini. Dan kita akan berdoa dalam sisa waktu 4 menit ini. Tuhan, kami terima kasih. Engkau sudah meneguhkan firman-Mu, biarlah kami memilih dengan kesadaran penuh untuk percaya dan tetap percaya kepada firman-Mu yang tidak berubah. Karena firman-Mu mengatakan, langit bumi suatu saat berlalu, tetapi firman-Mu kekal. Tolong kami untuk tidak mengeraskan hati, tapi percaya dan lembutkan hati kami
supaya kami reseptif terhadap kebenaran firman-Mu, bertobat dan menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan tersebut, agar Tuhan Engkau dipermuliakan. Karena firman-Mu berkuasa untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Bantu kami menjadi pelaku yang aktif dan kami dimerdekakan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita katakan amin. Atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Harry Lee mengucapkan Shalom.